Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor aches. Jadi Tim, di dunia yang serba cepat ini, bullying tuh sering dianggap sepele loh. Percaya nggak Bang? Sebenarnya kurang sih, soalnya kan yang saya lihat ya, akhir-akhir kasus ini baik juga soalnya gimmick-gimmick. Jadi kau percaya bullying itu suatu hal yang penting atau enggak untuk dibahas gitu? Penting sih, menarik juga soalnya. Penting. Tapi bagi beberapa orang tuh bullying dianggap sepele loh. Kau setuju nggak sama hal itu? Setuju dong. Loh, kau setuju ini? Gimana ya? Gimana tuh? Soalnya gue lihat ini ya, ini yang gue lihat ya. Oke. Yang kasus-kasus bully itu banyak korban-korban yang jadi berujung ke bunuh diri ataupun menyakiti diri dia sendiri loh. Nah itu perlu diperhatikan itu. Jadi ini hal sepele atau enggak? Ini nggak sepele lagi sih, udah parah sih. Ya karena bullying itu terkadang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam gitu. Iya. Korbannya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Jadi spesial di kami podcast hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu Fatia, Karel dan juga Esa. Wih. Nah jadi spesial karena kalian jadi narasumber, boleh dong perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya itu terima kasih kepada Komang dan Timothy telah mengundang kami di acara podcast kami. Perkenalkan, nama saya Karel. Dan saya Fatia, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi. Oke. Boleh langsung. Oke, jadi di sini kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ya, mungkin kayak ibaratnya itu Q&A lah ya. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari @arumi. Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu, jadi menurut kalian tuh apa pengertian bullying? Soalnya kan yang setelah kami research ya, pengertian bullying ini universal dan banyak. Apalagi kejadian itu beda-beda kan untuk setiap korban. Nah, menurut kalian tuh apa pengertian bullying? Jadi guys, bullying itu merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan sengaja. Yang tujuannya itu tuh untuk menyakiti, menindas, dan merendahkan orang lain. Benar, dan bullying itu bukan cuma berupa kekerasan fisik loh, tapi ada juga lisan, verbal, sosial, cyberbullying, dan juga seksual. Jadi gitu ya. Sebenarnya penasaran nggak sih pengertian bullying yang langsung diambil oleh orang yang udah pernah kena bully? Pasti penasaran nggak? Iya sih. Oke, langsung kita panggilkan saja Esa. Nah jadi boleh perkenalkan diri dulu nggak nih? Biar semuanya tahu. Halo semuanya, nama aku Esa. Terima kasih ya karena udah undang aku datang ke sini. Ya makasih juga Esa udah datang. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan Pak Pahan. Jadi pertanyaannya itu, dibulinya dari kapan, terus rasanya dibully itu gimana? Saya tuh dibully sejak kelas 1 SMP. Awalnya cuman diejek-ejekin, lama-kelamaan aku digosipin sampai barang-barangku disembunyiin gitu. Rasanya tuh seperti tertusuk lah. Sesakit itu? Ya, Nusuk ke ginjal? itu nggak beda. Oh beda, oke. Pasti berat banget ya Esa. Tapi menurut Esa itu hal yang paling bikin down pada masa itu apa sih? Hal yang paling berat itu ngerasa sendirian gitu. Nggak ada siapa-siapa, di sampingku nggak ada. Kadang orang lihat aku itu seperti debu yang nggak baikan. Esa ngerasa sendirian, banyak yang lihat tapi pura-pura nggak tahu. Bahkan teman yang biasanya dekat pun tiba-tiba menjauh. Dia jadi takut sekolah, bahkan sering menangis sebelum berangkat ke sekolah. Pernah juga pura-pura sakit karena tidak mau masuk sekolah.
Dan ini termasuk ke dalam bullying verbal dan sosial ya, dan efeknya ini bisa sangat besar, terutama jika terjadi di usia remaja. Saat itu otak sedang berkembang dan otak juga sangat sensitif terhadap penerimaan sosial. Betul, rasa takut atau mengira aku salah apa sih itu sering banget dialami korban. Makanya penting banget buat orang sekitar itu peka. Sekali aja kita bilang, udahlah itu cuma bercanda, itu akan membuat korban semakin terisolasi. Nah, jadi bullying itu bukan cuma tindakan ya, tapi juga bikin lingkungan sekitar itu jadi diamin kita. Exactly, silence is also form of the mess. Kalau korban itu butuh pertolongan. Apa sih hal yang membuat Esa seperti itu? Waktu itu aku nggak kuat, aku lapor ke kakakku bilang gini, kamu nggak salah apa-apa Esa, kamu nggak perlu jalani ini sendirian. Sampai saat itu aku berani ngomong ke guru BK, dia bantu aku ngajak guru dan pindahin aku ke tempat perkembangan yang lebih sehat. Berarti support system itu sangat penting ya Esa? Ya banget. Dan itu contoh bagus, kadang korban cuma butuh satu orang dewasa atau satu teman yang mau dengerin ceritanya tanpa ngejudge. Dan proses healing itu nggak instan, kadang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang penting korban tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi itu ya podcast singkat dari bullying. Nah, baru untuk cara pencegahannya nih, boleh dijelasin nggak? Diwakilin sama Fatia. Jangan dipendam sendiri, cari satu orang yang kamu percayai, mau itu orang tua, guru, teman, sepupu atau siapapun. Kamu itu bukan lemah, kamu cuma manusia yang butuh bantuan dan itu wajar. Dan kalau kamu merasa dampaknya berat, kayak susah makan, susah tidur, cemas, gampang nangis, itu kamu butuh pertolongan profesional. Itu bukan berarti kamu gila, tapi itu artinya kamu sayang pada diri sendiri. Untuk para pelaku bullying yang sadar atau tanpa sadar, ingat, bullying bisa berawal dari perkataan kamu. Makasih kepada Fatia, Kanan, dan juga Esa udah jadi narasumber kami. Makasih juga tentang insight kalian. Dan untuk pendengar, ingat, kindness itu gratis. Dan juga untuk para korban bullying, ingat, masih ada yang mau dengerin kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Stay kind, stay safe, and remember that you are matter in this world. Oke.